Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Bahasan kita hari ini yaitu masih membahas masalah faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal warisuna minar rijali asyratun. Ahli waris dari golongan laki-laki ada 10. Ahli waris dari golongan laki-laki ada 10. Al-ibnu yang pertama anak laki-laki, wal ibnul ibni wa insafala, dan anak laki-laki dari anak laki-laki, maksudnya cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Wal abu wal jaddu wa in ala, kemudian bapak, wal jaddu dan kakek meskipun ke atas, wal akhu dan saudara laki-laki, wa ibnul akhi wa in tarakha, kemudian dan anak laki-laki dari saudara laki-laki meskipun jauh, wal ammu kemudian paman, wa ibnul ammi dan anak laki-laki dari paman, wa in taba'ada walaupun jauh, meskipun terus jauh, wa zauju wal maulal mu'tiqu, kemudian suami, wal zauju dan suami, wal maulal mu'tiqu, tuan yang memerdekakan budak dan tuan yang memerdekakan budak, wa zaujatu wal maulatu mu'tiqu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal warisuna minan nisa sab'un, dan adapun ahli waris dari golongan wanita ada 7. Al bintu yang pertama anak perempuan, wa bintul ibni kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan tapi dari anak laki-laki, wal ummu dan ibu, wal jiddatu dan nenek, wal ukhtu dan saudara perempuan, wa zaujatu dan istri, wal maulatul mu'tiqatu kemudian tuan perempuan yang memerdekakan budak. Tuan perempuan yang memerdekakan budak. Pembahasan kita hari ini adalah penjelasannya adalah yaitu wa man la yaskutu bihalin khamsatin, dan orang yang tidak gugur hak warisnya dengan dalih apapun dalam kondisi apapun, khamsatun ada 5. Az-zaujani 2 pasangan yaitu suami istri, wal abawani ibu dan bapak,
wa waladus sulbi, anak kandung, wa waladus sulbi, dan anak kandung. Wa man la yarisu bihalin sab'atun, sedang orang yang tidak dapat menerima warisan apapun dalihnya ya, dalam kondisi apapun halnya, ada 7 orang. Al-abdu, yang pertama abd. Al-abdu yang pertama adalah hamba atau budak. Kemudian wal mudabbaru, yaitu kemudian budak mudabbar. Wa ummul walad wa mukattabu, dan mukattab, budak mukattab. Wal qatilu, kemudian orang yang membunuh. Wal qatilu, orang yang membunuh. Wa ahlu millatain, dan orang millatain yang berbeda agama. Wal murtadu, dan orang yang murtad. Nah, 7 kelompok inilah yang tidak akan mendapatkan warisan dalam kondisi apapun, dalam keadaan dan waktu apapun. Makanya disebutkan waman la yarisu, dan orang yang tidak mewariskan bihalin, dengan kondisi apapun, sab'atun, ada 7. Bahasan kita hari ini yaitu waman la yarisu bihalin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman la yarisu bihalin sab'atun, dan sesiapa dan orang yang tidak mewarisi, yang tidak mendapatkan warisan dengan dalih apapun, dia tidak menerima warisan. Sab'atun, ada 7. Al-abdu yang pertama adalah abd, budak atau hamba. Wal ammatu, dan budak perempuan, budak laki-laki dan budak perempuan, itu yang pertama. Walau abarra birraqiqi, dan jikalau si pengarang kitab ini menyebutkan, berbicara dengan ar-raqiq, lakana aula, sungguh yang demikian itu lebih utama. Jadi menyebutnya ar-raqiq, yang itu lebih utama ketimbang al-abdu. Intinya bahwa yang pertama yang tidak bisa menerima warisan dengan kondisi apapun adalah hamba sahaya, baik perempuan maupun hamba sahaya laki-laki. Wal mudabbaru wa ummul walad wal mukattab. Kemudian yang berikutnya adalah budak mudabbar dan ummul walad dan budak mukattab. Wa ammal ladzi ba'duhu hurrun idza mata an mali milkihi bi ba'dihil hurri. Dan adapun orang yang setengahnya merdeka. Jadi budak mukattab ini adalah budak yang apabila dia menyerahkan harta atau uang yang ditentukan, ia menjadi merdeka. Dia juga budak-budak yang lain yang tersebut yang kita sebutkan, semuanya budak maupun abd
mudabbar, ya umul walad tidak mendapatkan waris. Jadi budak mukatab itu adalah yang mengadakan perjanjian dengan tuannya apabila ia menyerahkan harta atau uang yang ditentukan, ia menjadi merdeka. Budak mukatab. Wa ammal ladzi ba'duhu hurrun, dan adapun orang yang setengahnya merdeka, setengah merdeka, ya. Iza mata an malihi milkihi, apabila dia mati meninggalkan harta yang dia memilikinya, biba'dihil hurri, dengan sebagiannya daripada yang merdeka, warisatu qoribuhu, maka warisnya adalah kerabatnya. Pewarisnya adalah yang menerima warisannya adalah kerabatnya yang merdeka, kerabatnya yang merdeka, wa zaujatuhu, dan istrinya, wa mu'tiqu ba'dihi, dan yang memerdekakan sebagian daripadanya, yang memerdekakan sebagian daripadanya. Wal qatilu, kemudian yang tidak bisa menerima waris dengan kondisi apapun, al qatil, yaitu orang yang membunuh, la yarisu mimman qatalahu, dia tidak bisa menerima waris dari orang yang dia telah membunuhnya. Tak bisa. Misalnya dia memiliki paman yang kaya raya, kemudian pamannya itu dibunuh, ya. Maka karena dia membunuh, maka dia tidak bisa menerima warisan dari pamannya. Sawaun kana qatluhu madmunan, sama aja apakah dia membunuhnya, ya, ditanggung, qatluhu dia ditanggung, amla ataupun tidak. Intinya bahwa orang yang membunuh tidak akan menerima warisan dari orang yang dia telah membunuhnya. Wal murtadu, kemudian yang tidak bisa menerima warisan berikutnya adalah orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Wal murtadu misluhu zindiki, dan orang murtad ini dalam hal ini dipersamakan dengan kafir zindik, dengan orang zindik. Wa huwa man yakhfal kufra wa yujhirul Islam. Jadi kafir zindik ini adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya. Kekafirannya disembunyikan, wa yujhirul Islam, dan dia menampakkan keislaman. Dia kafir. Dia itu kafir, tapi kekafirannya diumpetin, enggak ditampakkan. Yang ditampakkan justru keislamannya, dan kita menyangka dia Islam. Kemungkinan kita akan menyangka dia Islam, padahal dia kafir. Nah, orang murtad ini dipersamakan dengan kafir zindik. Orang murtad tidak akan menerima warisan dalam kondisi apapun. Wa ahlul millatain, kemudian ahlul millatain ini orang yang berbeda agama. Orang yang berbeda agama tidak akan bisa menerima warisan. Tidak bisa. Fala yarisu muslimun min kafirin wala aksihi, maka orang muslim tidak bisa mewariskan kepada orang yang kafir, ya. Orang muslim tidak bisa mewariskan dari orang kafir, wala aksihi, dan sebaliknya.
Orang muslim tidak bisa mewariskan orang kafir. Orang kafir juga tidak bisa mewariskan orang muslim. Wa yarisul kafirul kafira wa in ikhtalafat millatuhuma ka yahudiyin wa nasraniyin. Dan orang kafir mewariskan kepada orang kafir yang lain meskipun berbeda agama keduanya. Yang satu Yahudi, yang satu Nasrani. Orang Yahudi mewariskan orang Nasrani, orang Nasrani juga bisa mewariskan kepada Yahudi. Hanya dikemukakan wa yarisul kafiru kafira wa in ikhtalafat millatuhuma ka yahudiyin wa nasraniyin. Ya. Wala yarisu harbiyun min zimmiyin wa aksuhu. Dan tidak bisa mewariskan orang kafir harbi dari orang kafir zimmi, dan begitu juga sebaliknya. Kafir harbi ini adalah orang kafir yang memerangi Islam. Orang kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi Islam. Harbi yang memerangi Islam, zimmi yang tidak memerangi Islam. Bahkan zimmi ini berada di naungan pemerintahan Islam. Nah, orang kafir harbi tidak bisa mewariskan kepada orang kafir zimmi. Begitu juga sebaliknya, orang kafir zimmi tidak bisa mewariskan kepada orang kafir harbi. Wal murtadu, dan bermula orang murtad, la yarisu min murtadin. Orang murtad tidak bisa mewariskan dari orang murtad yang lain. Padahal dua-duanya sama-sama murtad. Padahal dua-duanya sama-sama murtad, tapi tidak bisa mewariskan. Wal murtadu la yarisu min murtadin. Orang murtad tidak bisa mewariskan dari orang murtad. Wala min muslimin, dan juga tidak bisa dari orang muslim. Orang murtad tidak bisa mewariskan dari orang muslim. Wala min kafirin, dan juga dari orang kafir. Orang murtad tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir, dari orang Islam, dan juga dari orang murtad yang lain. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, wa ahlul millatain, yang berbeda agama. Misalnya ini orang tua muslim punya anak kafir. Si orang tuanya dia punya saudara muslim. Karena anaknya kafir, meskipun anak itu kan harus dapat, nggak bisa dihalangi. Tapi karena dia kafir, maka si anak itu tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang muslim. Sehingga orang tuanya yang muslim itu mewariskan hartanya kepada saudaranya yang muslim. Contoh kasus. Sekali lagi, meskipun anak, kalau dia kafir, maka dia tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya yang muslim. Dan orang tuanya yang muslim itu harus memberikan warisannya kepada orang lain, saudaranya yang muslim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita. Islam sudah mendesain, Allah sudah mendesain tentang syariat, khususnya masalah faraid sedemikian rupa. Nah, dalam hal ini kita mesti bisa mentaati, mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya dalam bidang syariat, khususnya apa yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu masalah faraid. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak mau nanya. Di sana kan ada saudara